Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya mahasiswa semester 7 STT Wirotomo Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen energi, merupakan salah satu tugas presentasi untuk melengkapi UAS pada mata kuliah manajemen energi. Yang pertama, manajemen energi definisinya yaitu keseluruhan aktivitas yang melibatkan perumusan tujuan, perencanaan, implementasi, dan pengontrolan terhadap pencapaian tujuan aktivitas tersebut. Sedangkan energi memiliki definisi ilmiah, yaitu sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau gerakan. Energi inilah yang memungkinkan aktivitas apapun dapat berlangsung. Dalam keseharian, energi yang paling kita kenal adalah listrik dan bahan bakar. Manajemen energi didefinisikan sebagai sebuah fungsi teknis dan manajemen untuk mendata, memeriksa secara teliti, menganalisis, memonitor, mengamati, dan mengontrol aliran energi dalam sistem energi. Demikian sehingga energi dapat digunakan dengan efisiensi yang maksimum. Maksud kata maksimum di sini adalah bahwa efisiensi tersebut dapat memenuhi syarat dari sisi pertimbangan teknis dan ekonomi. Terus yang kedua, ruang lingkup. Definisi efisiensi energi. Definisi efisiensi energi didefinisikan sebagai rasio antara output yang bermanfaat terhadap jumlah input energi yang digunakan untuk menghasilkan manfaat tersebut. Contoh output yang bermanfaat antara lain jumlah kilogram produk, atau sehingga efisiensi energinya menjadi kilogram atau satuan energi, misalnya kW atau kilowatt. Keuntungan ekonomis dalam rupiah, sehingga efisiensi energinya menjadi rupiah atau rupiah dan sebagainya. Definisi operasional efisiensi energi. Subsektor ekonomi dan industri yang lebih rinci, lebih tepat jika menggunakan indikator efisiensi energi yang disebut intensitas energi, yang didefinisikan sebagai jumlah konsumsi energi per satuan nilai tambah yang dihasilkan. Contoh, intensitas energi adalah jumlah konsumsi listrik per satuan luas gedung atau kilowatt hour per meter kubik. Jumlah konsumsi energi per kendaraan per tahun atau jumlah per tahun dan sebagainya. Yang ketiga, mengelola isu manajemen energi, konsultasi. Untuk pengelolaan ke dalam perusahaan, tim manajemen energi perlu memiliki tim ahli yang sudah dipersiapkan sebagai alat untuk bertanya, mengarahkan, dan memberi konsultasi bagi semua karyawan dan seluruh level dan divisi perusahaan. Seminar. Untuk aktivitas ini meliputi pembentukan grup diskusi dalam perusahaan atau dalam departemen yang ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk membagi pengetahuan, mendengarkan pendapat, mendiskusikan peran dan keterlibatan karyawan serta hasil yang dicapai. Berbagi pengalaman dengan bagian atau departemen yang lain. Benchmarking atau studi secara mendalam. Benchmarking adalah studi secara mendalam mengenai hal tertentu, kemudian meningkatkan kinerjanya dengan keadaan yang standar. Tujuannya adalah untuk membandingkan kinerja dan melihat peluang untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Tujuan dan informasi teknis manajemen energi adalah tim manajemen energi harus menyediakan literatur dan petunjuk teknis tentang segala aspek dalam manajemen energi perusahaan. Termasuk juga dalam hal ini publikasi mengenai implementasi dan hal-hal yang dapat manajemen energi dan perusahaan. Yang keempat, langkah-langkah sukses manajemen sistem energi. Yang pertama, merumuskan sistem kebijakan energi dan tujuannya. Yang kedua, melakukan audit energi secara mendalam. Yang ketiga, merumuskan rencana implementasi. Yang keempat, mengevaluasi, memonitor, dan implementasi manajemen energi. Alasan utama yang menjadi pendorong untuk memulai sebuah program manajemen energi adalah meningkatkan keuntungan,
menurunkan biaya operasional dan produksi, memperbaiki produk atau pelayanan, mengupgrade kondisi kerja, mengurangi dan mengurangi dampak lingkungan. Terus yang keenam adalah mengembangkan program manajemen energi. Tujuan dan kebijakan perusahaan agar manajemen energi dapat berfungsi dengan baik, ia harus terintegrasi secara efektif ke dalam proses dan prosedur manajemen yang sudah ada. Manajemen energi sangat tergantung pada sumber daya manusia. Semakin banyak SDM yang terlibat dan termotivasi, akan semakin efektif pula program manajemen energi tersebut. Keterlibatan tersebut harus terstruktur dan terencana. Komitmen manajemen puncak. Manajer per departemen harus diyakinkan sehingga memiliki kepedulian tinggi terhadap tanggung jawabnya. Lebih baik lagi, program manajemen energi dideklarasikan dengan pertanyaan kebijakan yang kuat dari pimpinan perusahaan, kemudian diikuti dengan menjelaskan mengenai keuntungan pelaksanaan program manajemen energi kepada karyawan. Pertanggungjawaban. Program manajemen energi harus dimulai dengan menunjukkan sebuah tim manajemen energi, dipimpin oleh manajer lapangan yang berpengalaman dan yang mempunyai otoritas yang cukup untuk bertindak sebagai koordinator. Manajer atau koordinator energi selanjutnya bertugas untuk memastikan implementasi seluruh keputusan, bertanggung jawab atas pelaksanaan program, bertanggung jawab atas keefektifan program. Perencanaan dan implementasi program. Yang pertama yaitu mengkaji kondisi dan potensi saat ini. Yang kedua, memonitor kerja. Yang ketiga, audit kinerja penggunaan energi. Yang keempat, perumusan target dan implementasi yang efektif. Yang kelima yaitu pengajian terhadap kemajuan implementasi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.